Eh, Oke, sudah dicek ya soalnya nilainya Bu Desi sudah share. Jadi UC sekarang kan sebenarnya bisa direvisi sampai akhir kelas ya, nanti sampai akhir perkuliahan. Cuman Bu Desi share dari awal supaya kalian melihat atau punya strategi tersendiri supaya mencapai nilai minimal 79 supaya dapat apa namanya sertifikat dari Autodesk. Jadi sayang kalau dilewatkan kesempatan ini. Jadi makanya dari awal Bu Desi share dan kalian sudah lihat. Nah, untuk revisinya silahkan, saya masih membuka revisi terakhir mungkin sampai minggu depan ya. Sebelum itu fix Bu Desi akan upload ke CS ya, ke sistem ya, si Putra Sistem. Jadi minggu depan baru Bu Desi ke upload ya ke si Putra Sistem. Nah, jadi masih ada 1 minggu untuk ngecek kalian mau revisi silahkan. Tapi tolong saya dikabari ya. Tapi mungkin minggu ini sudah saya cekin yang sudah revisi untuk saya nilai, terus minggu depan saya upload lagi untuk revisi nilainya. Nah, jadi seperti itu ya untuk minggu depan. Setelah itu kalian close. Nah, kita fokus di tugas-tugas setelahnya ya. Jadi setelah ini minggu depan baru kita ke tugas yang baru. Jadi untuk minggu ini itu tidak ada tugas ya anak-anak. Jadi kalian saya beri kesempatan untuk lihat lagi tugas-tugasnya. Kalau mau revisi silahkan ya. Cuman saya harap yang nilainya di bawah 79 direvisi supaya apa tidak ada beban nilai besar di tugas-tugas berikutnya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan sertifikatnya itu ada gitu. Sayang sekali kalau dilewatkan. Lumayan ya untuk apa ya untuk apa ya sebagai bukti bahwa kalian punya kompetisi di BIM gitu ya. Karena kan sekarang sudah mulai semuanya arahnya ke BIM semua kan. Nah, Revit Arsitektur itu adalah salah satu dari program BIM selain ada Tekla, ada Arsiket, ada lagi apa ya Tekla itu ya. Ya itu yang punya Tekla itu ada lagi gitu. Jadi itu adalah BIM dan arahnya kita ke masa depan itu ke arah BIM ya. Jadi AutoCAD itu sudah seperti ya kalau MS Word itu loh kita memang harus bisa MS Word ya. AutoCAD itu seperti itu. Jadi memang kita harus bisa AutoCAD. Tapi bukan sesuatu yang spesial dan kedepannya adalah kita ke BIM. Nah, ke depannya lagi kalian kan sudah dengar kalau Facebook sudah berubah menjadi perusahaannya diubah menjadi Meta ya. Kalian kan tahu metaverse itu kan ya udah masa depannya sudah depan kita. Kalau kalian ikut digital arsitektur, nah itulah masa depan kita selanjutnya. Nanti kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi untuk step yang pertama yang kalian harus pelajari adalah kalian harus menguasai BIM. Revit arsitektur itu adalah salah satu komponen dari BIM ya anak-anak. Jadi ini salah satu dari komponen BIM karena kalau BIM itu workflow ya. Jadi di situ tuh building informasi manajemennya itu luas ya. Ada Revit struktur, ada Revit mechanical, ada Navisworks, ada banyak banyak komponennya, ada BIM 360 gitu. Ada Formit dan sebagainya. Nah, Revit arsitektur ini menjadi bagian dari komponen dari BIM itu ya. Itu ya. Oke, minggu ini tidak ada tugas. Kalian saya bebaskan tugasnya, tapi minggu depan kita bersiap-siap dengan tugas yang baru ya minggu depan. Nah, minggu ini tidak ada tugas. Untuk minggu ke-9 ini kalian itu nanti saya ajarin tentang struktur ya. Tapi struktur di sini itu lebih ke arah arsitektur. Jadi kalian kalau bikin isometrik misalnya dalam bangunan kalian misalkan diminta oleh bapak dosen kalian untuk oke kalian harus bikin isometrik struktur. Nah, bagaimana caranya itu ada di sini juga gitu loh. Di pembahasan revisi struktur yang saya berikan ke kalian itu tidak seperti revisi strukturnya teknik sipil karena revisi strukturnya teknik sipil beda lagi. Di sini tuh lebih ke mengenalkan bagaimana kita
kita sudah mengerti bagaimana menggambar struktur di Revit. Jadi kalian bisa memahami, oh seperti ini ya caranya gambar gitu. Tapi untuk ilmunya misalkan tebal tipisnya balok itu memang bukan kita. Cuman rasanya kalian juga sudah diajarin hitungan kira-kiranya ketebalan balok itu kalau bentang sekian itu berapa gitu. Nah, jadi di sini nanti ada 2 poin yang saya ajarkan ke kalian. Yang pertama itu create in place. Jadi create in place itu kalian membuat sesuatu yang bentuknya berbeda. Misalkan atap, ya untuk kali ini nanti saya ajarin create in place roof ya. Misalkan untuk roof ya, roof yang kemarin itu Bu Desi ngajarkannya itu pelana, dak, terus perisai. Terus kemudian kita bisa juga bikin roof extrusion. Tapi kalau seandainya dalam konsep desain itu kalian membutuhkan roofnya itu adalah kubah gitu. Nah, bagaimana cara bikin kubah? Kemudian kalian juga bisa bikin misalkan bentuk dinding. Bentuk dindingnya itu bukan hanya lurus aja, tapi bentuk dindingnya itu seperti candi gitu ya. Jadi ketebalan antara atas sama bawahnya beda. Itu juga kita gunakan yang namanya create in place. Jadi create in place itu bikin sesuatu objek yang di luar standarnya Revit ya anak-anak. Nah, kemudian nanti saya ajarin juga cara bikin struktur versinya kita, versi kebutuhan dari arsitektur. Jadi di sini nanti kalian bisa bikin beam. Jadi ini beamnya, kolom, kemudian ada slab-nya, ya. Terus kemudian ini adalah truss-nya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya secara cepat gitu ya. Nah, oke, untuk filenya ini Bu Desi udah siapin ya. Ini silakan di-download in place roof ini sama ini ya. Ini versinya versi bawah ya anak-anak. Jadi kalian yang punya 2016 pun masih bisa dibuka ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah yang materi kemarin ada kesulitan? Oke, kalau nggak ada langsung Bu Desi masuk materi ya. Seperti biasa ya konsultasi Bu Desi terbuka di WA. Tapi mohon maaf kalau misalnya slow respon artinya Bu Desi tidak ada di depan komputer. Kalau depan komputer pasti saya akan segera jawab. Oke. Jadi di minggu 9 ini kalian tidak ada target apapun ya. Kita hanya mempelajari materi yang baru yang mungkin dibutuhkan nantinya untuk desain kalian, yaitu create in place dan struktur. Silahkan di-download ya anak-anak. Nih, silahkan di-download untuk latihan aja. Oke, kita sekarang ke Revit-nya. Sebentar. Ini saya share. Gambar di struktur, yang paling penting, struktur itu adalah grid ya. Jadi berbeda dengan arsitek. Arsitek kan kita bikin denah, dari denah kemudian kita bikin gridnya. Nah, kalau orang struktur malah membacanya itu adalah berdasarkan grid. Jadi grid ini sangat penting di struktur, makanya di materi-materi terakhir kan Bu Desi menekankan harus ada grid di denah kalian. Jadi harus ada grid di denah, di potongan, karena di situ kalau nanti gambar kalian diberikan kepada orang struktur, maka mereka itu kalau menghitungnya mereka berdasarkan grid-grid atau grid-grid yang kita sudah berikan. Nah, jadi di file hari ini, di materi hari ini Bu Desi udah siapin grid, ya gridnya dulu. Grid-grid ini sudah Bu Desi siapin. Nah, dari grid-grid ini nanti kita akan bikin kolom, balok, kemudian slab juga ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu dari elevation dulu, kita cek dulu. Nah, di elevation ini juga sudah disiapkan. Perhatikan di sini ada fondasi level 1, 2, 3 dan kebetulan ini tipikal. Kemudian di sini untuk gridnya, coba kita pilih dulu ya gridnya, edit type. Kemudian ini kita ganti bottom supaya posisinya di bawah. Oke. Nah, ini kalian tarik dulu agak ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi fondasinya seperti itu. Nah, di sini ada fondasi level untuk yang ini. Ini ada level 1.
Nah, ini ada level 1 ya. Oke. Kemudian kita ke level 1 dulu ya anak-anak. Jadi ini kita ke level 1. Nah, kita akan pasang kolom ya. Kita akan pasang kolomnya. Di sini kalian ke struktur. Ada struktur ya. Kemudian di sini ada kolom. Klik. Nah, di kolom ini hanya ada kolom menggunakan baja. Jadi di sini kolomnya ini. Ya, kolomnya seperti ini. Kalau kita menggunakan konkrit atau kita menggunakan beton, maka kita harus load family dulu. Jadi kalian ke load family. Kemudian kalau tidak ada di RVT, kalian cari di RAC. Nah, di sini yang penting kalian harus cari library dulu ya, libraries. Kemudian di sini ada US metric. Nah, di US metric ini cari struktural. Nah, di sini ada struktural kolom. Struktural kolom ya. Di struktural kolom ini kolomnya ada wood, ada kayu, ada steel baja, ada precast konkret, ada konkret. Nah, ini ada precast konkret. Kemudian ada konkret beton ya. Jadi kita lihat di sini ada pilihannya beton kotak, beton bulat, sama beton yang ini. Nah, Bu Desi pilih yang beton ini. Ya, rektangular kolom ya. Kemudian open. Ditunggu. Nah, ini sudah keluar kolom betonnya. Nah, di sini nanti akan muncul di sini M konkret kolom beton, dan di sini ada macam-macam kolomnya ukurannya, jadi ukurannya sekian ya, sekian ukurannya. Nah, tapi bisakah kita bikin sendiri? Bisa ya. Jadi kita tinggal edit type, kemudian duplicate, kita masukkan kolomnya mau berapa kali berapa. Nah, Bu Desi bikin misalkan 400 mili kali 400 mili ya. Oke. Nah, kemudian ini ada dimension, ada B, ada H. Nah, ini tinggal diganti 400, ini 400. Ya. Setelah itu oke. Nah, jadi kolomnya jadinya seperti ini. Kita bisa edit tab lagi, kita bisa duplicate lagi, kemudian bikin kolom misalnya 500 mili kali 500 mili ya, kemudian oke. Nah, ini tinggal diletak ganti 500 kemudian oke. Nah, kemudian ini kan jadi seperti ini. Kalian tinggal letakkan aja di sini. Nah, kalian letakkan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, ada nggak cara yang lebih cepat supaya kita bisa meletakkan kolom-kolom ini di setiap grup, di setiap grid ya. Nah, misalkan ini bisa delete ya. Jadi kita masuk ke kolom, kita pilih M konkret, kita pilih yang ini. Nah, supaya kita bisa cepat untuk bikin kolom, kalian masukkan add grid. Jadi ini cara yang kedua supaya cepat adalah menggunakan add grid intersection. Kalian pilih di sini, kemudian diklik. Nah, dipilih ini. Sorry, dipilih ini ya. Pilihnya itu dari kanan ke kiri. Jadi yang cross. Nah, nanti langsung otomatis akan muncul. Ya, jadi milihnya itu dari kanan ke kiri. Ya, jangan dibalik ya, bukan begini ya, tapi dari kanan, klik kiri tahan, kemudian selection grid. Setelah itu finish. Nah, jadi kita punya kolom. Kalau kita lihat 3D-nya, nanti dia jadi seperti ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kita bikinnya tadi di level 1 ya, tapi kolomnya kok di bawah, Bu, bukan di atas. Kalau kalian perhatikan ya, kita bikinnya tadi di level 1, tapi kolomnya justru turunnya ke bawah. Iya, karena struktur itu beda dengan arsitek ya. Arsitek itu kalau kita baca di level 1, itu kita bacanya dari lantai itu ke atas. Jadi kalau dari lantai itu dipotong 1,5 meter misalkan ke atas. Tapi kalau struktur itu kan dia menghitung dia membacanya bukan
gambar tapi momen ya, jadi berat. Jadi kalau kita bikin kolom di sini, maka kolom ini adalah yang menahan beban level 1. Jadi seperti itu. Jadi jangan kaget kalau kita bikin kolom di level 1 justru arahnya ke bawah. Iya, memang seperti itu. Ya, jadi ini arahnya ke bawah ya anak-anak, ini bukan arahnya ke atas. Oke. Kemudian setelah kita bikin struktur kolom, kita akan bikin balok. Oke, untuk baloknya ada di struktur. Oke, struktur beam ya. Oke, kalau di sini kan cuma ada baja steel ya. Kita coba load, kita ambil struktur farming ya. Farming. Kalian pilih konkret. Saya pilih yang konkret rectangular beam. Kemudian open. Oke, kemudian di sini beamnya ada yang ukuran sekian, ada yang ukuran sekian. Bu Desi ambil yang ini aja. Ini ya. Ini. Nah, kemudian kalian bisa bikin beamnya itu dengan seperti ini. Digambar satu persatu. Ya, digambar satu persatu. Nah, digambar satu persatu seperti ini ya beamnya. Atau kita bikin beamnya itu otomatis. Jadi beam saya pilih yang 300 kali 600 mili. Di sini ada add on grid. Ya, di sini ada add on grid, kemudian klik kiri tahan, di kiri tahan, selection. Nah, nanti jadi seperti ini beamnya. Jadi otomatis di finish dulu ya, otomatis di setiap grid ini akan terpasang beamnya, dan kalau kita lihat dia jadi seperti ini. Ya. Ya. Oke. Jadi ini di level 1 ini sudah jadi beamnya. Kemudian kita juga bisa bikin beam system. Beam system itu balok anak ya. Ini kan balok utama. Balok utama. Nah, di sini itu ada beam system atau balok anak. Nah, kita bisa gunakan ini beam system. Oke. Kemudian di sini juga kita bikin ya swarming system. Nah, kemudian ini ada automatic system. Jadi kalian tinggal taruh aja di sini, nanti akan bagi. Nah, ini ada fixed distance, ada fixed number. Nah, di sini Desi ganti adalah fixed number. Fixed number itu kita ketik aja 4, maka kita akan jadi 4 bagian, 4 beam. Ya. Jadi kita misalnya ketik 4, nanti ini akan jadi 4. Kalau kita letakkan di vertikal, nanti beamnya jadi vertikal. Kalau kita letakkan di horizontal, beamnya jadi horizontal. Jadi ini saya letakkan di vertikal. Vertikal. Jadi tinggal klik aja, kalian tinggal klik aja. Nanti otomatis akan ada beam sistemnya. Juga misalkan. Ya, seperti ini. Dan ini akan jadi seperti ini beamnya. Oke. Bisa di-delete, Bu? Bisa. Jadi kalau kita masuk level 1, ini kalau kita klik, ini bisa di-delete. Bisa di-delete satu-satu, bisa. Nah, ini di lock soalnya. Jadi, ini misalkan, ini di unlock, ini kita bisa delete. Nah, seperti itu misalkan ya. Jadi ini ada beam system. Kemudian kita ke fondasi level karena kita bikin fondasi di sini dengan footing ya, kaki fondasi. Nah, untuk kita bikin fondasi jangan lupa masuk foundation level. Masuk foundation level.
Oke. Kemudian kalian pilih isolate. Ya, isolate itu adalah kaki pondasi. Nah, kaki pondasi ini biasanya bisa kotak, bisa bentuknya yang lain. Tinggal kalian load family. Terus di sini ada kalian masuk ke struktur foundation ya, struktur fondasi. Kalian pilih. Kemudian di sini ada file cap-nya seperti ini. Jadi kalian bisa pilih file cap-nya seperti apa atau footing-nya seperti apa. Saya pilih yang ini misalkan ya. Open. Nah, kemudian tinggal diletakkan di sini. Nah, kita bisa letakkan satu persatu. Ya, kita letakkan satu persatu. Jadi jadinya seperti ini ya. Oke. Atau kita bisa langsung letakkan semuanya di grid-nya. Ya, seperti ini. Kita ambil misalkan isolate-nya yang ini ya, yang ini. Oke. Kemudian kalian pilih add grid. Kemudian cross, ini kan. Nah, arahnya otomatis ke atas ya. Tapi kalau kalian ingin mengubah arah dari footing ini, tinggal tekan tool di sini ya, di keyboard itu tekan spacebar. Jadi tekan spacebar. Ya. Kemudian baru finish. Ya. Ini kita bisa lihat kita sudah bisa bikin seperti ini. Ya. Oke. Kemudian di level 1 sudah selesai. Kemudian biasanya struktur itu adalah tipikal. Jadi kalau kita sudah dibikin di strukturnya itu di bawahnya ya, maka kita bikin struktur yang di atasnya, di level-level di atasnya itu tinggal copy paste. Untuk copy paste seperti ini bagaimana? Jadi kan ini kan struktur ini sudah jadi kita di atasnya tinggal di copy aja. Nah, untuk copy paste, maka kalian ke elevation, shot misalkan, kemudian kita lihat seperti ini, kita rapiin dulu, ya, rapiin dulu. Kemudian struktur yang ini, yang di level 1 ke bawah, itu di copy ke atasnya. Nah, caranya bagaimana? Kalian masuk dulu ke arsitektur, kemudian ini di selection. Hati-hati ya select-nya ya. Selection-nya, jadi select seperti ini. Jangan seperti ini ya, karena ini berarti kan terpilih juga footing-nya. Jadi select seperti ini. Ya, select. Ini kan kepilih semua. Kemudian di sini ada yang namanya copy to clipboards, ya, copy to clipboards. Kemudian pilih page. Kemudian pilih page select level. Klik. Setelah itu kalian pilih level 1, level 2, level 3, level 4. Ya kan? Kemudian oke. Ditunggu beberapa saat. Ditunggu ya. Ini masih proses 38%. Nah, perhatikan. Nah, ini otomatis akan copy. Dan kita lihat strukturnya sudah ada dari lantai paling bawah sampai paling atas. Ya, sudah selesai kan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita coba level 1. Saya lanjutkan ya struktur. Di sini ada floor struktur. Oke, saya pilih floor struktur. Kemudian di sini ada
Ini saya ambil atau yang ini ya, konkret ya. Kemudian kita gambar. Kita bisa gambar langsung seperti ini, precast misalkan. Setelah itu finish. No. Nah, ini ada lantainya. Kemudian kita kembali ke level 1. Kita bikin lantai berikutnya, struktur, floor struktur. Nah, di sini ada peak walls. Tapi karena di sini nggak ada walls, kita gunakan peak support. Nah, kita coba pilih peak support. Tinggal klik aja di sini, klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, kemudian finish. No. Ya. Jadi floor struktur kita gunakan peak support. Tinggal klik ya, klik finish. No. Jadi kalau kita lihat dia jadinya seperti ini. Ya, level 1 struktur, floor struktur, peak support, tinggal diklik. Finish. No. Nah, ini udah jadi. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke level 1. Kita coba lanjutkan walls struktur. Depth-nya height. Di sini sampai level 2. Ya. Kemudian baru kita gambar. Misalkan lihat ya, ini ya. Kita lihat. Nah, ini oke, wall struktur. Oke, tinggal klik seperti ini. Ya. Nanti jadinya seperti ini. Kalau dari dampaknya seperti ini, dari level satunya seperti ini. Kemudian ini sih yang ini tidak diisi ajarkan karena ini adalah untuk teknik sipil ya. Jadi rebar itu kita munculkan strukturnya, areanya berapa. Jadi ya ini sudah cukup untuk isometrik struktur untuk kalau kita misalkan mendapat tugas ya high rise building kemudian kita diminta untuk bikin isometrik strukturnya. Ini sudah cukup anak-anak. Oke, tapi boleh dilanjutkan ya supaya rapi. Wall struktur. Ini juga bisa di copy ke atas ya. Copy, batch level,
Oke, 4. Saya bikin floor lagi. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan dengan tugas sebelumnya atau remedialnya? Oke, Isodorus sama Stefani tidak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, ini saya proses. Yes. Oke. Ya, jadi create in place itu adalah satu satu perintah, satu tools di mana kalian itu bisa membuat bentuk itu di luar standarnya Revit. Salah satu yang nanti yang saya ajarin hari ini adalah bagaimana caranya kita bikin roof, ya kita bikin atap bentuknya kubah. Nah, kalau kita lihat kemarin di roof yang ini tidak ada perintah bagaimana membuat kubah yang ada di sini ya. Nah, oke. Yang pertama ini Bu Desi udah siapkan ya, kalian bisa download. Ini adalah sebuah ruangan bentuknya seperti ini. Ya, ini ada ruangan bulat gitu ya, ada sebuah. Nah, di atas ini kita harus bikin sebuah roof yang bentuknya melingkar juga. Nah, kemudian kalau kalian lihat dari floor plan level 1, nah ini sudah ada ref plane. Ya, jadi ref plane ini harus ada. Ini adalah garis bantu, di mana kalian tahu bahwa garis bantu ini tidak akan terlihat kalau kita print ya. Jadi ini harus ada ref plane. Nah, ref plane ini juga sudah Bu Desi siapin, tapi kalau kalian mau bikin sendiri silahkan kalian bisa bikin lagi gitu ya kalau merasa perlu untuk membuat ref plane. Oke. Ya. Oke. Nah, untuk membuat roof kubah, langkah pertama adalah kalian perhatikan kursornya ya. Ini ada arsitektur, ini ada komponen. Nah, ini untuk kemarin di pertemuan terakhir adalah untuk mengambil library ya. Nah, untuk bikin komponen sendiri dengan bentuk yang berbeda itu kalian pilih model in place. Klik. Nah, di sini nanti ada family, kategori, and parameter. Nah, kita ambil list yang arsitektur karena kita kan belajar Revit arsitektur. Nah, kemudian kalian harus memilih komponen yang kita bikin atau objek yang kita bikin itu jenisnya apa. Jadi di Revit itu tidak boleh kita sembarangan bikin objek. Harus ada data awalnya itu apa. Jadi di sini kalau kita bikin roof ya, maka kalian harus cari dulu roof. Nah, ini ada roof. Jadi kalau kita mau bikin atap, ya kita harus betul-betul pilih roof. Kenapa? Karena data ini masuk ke dalam schedule quantity. Kemarin kan Bu Desi sudah mengajarkan schedule quantity ya, bahwa setiap objek yang kita buat itu bisa terbaca masanya, luasannya ya. Nah, itu harus kita tentukan di sini roof ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada name. Untuk penamaannya boleh diganti, boleh tidak. Di sini Bu Desi nggak ganti, saya biarkan aja roof 1 ya. Kemudian oke. Ya. Nah, kemudian akan muncul lagi seperti ini ya. Ini kan ada extrusion, blend dan sebagainya. Kalau kita pernah mengingat belajar AutoCAD 2 dimensi, Inacom
2 ya kalau nggak salah. Itu kan kita belajar extrusion, revolve, sweep, dan sebagainya. Nah, perintahnya itu sama persis dengan AutoCAD ya. Cuman kali ini kita gunakannya di Revit. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus ini dulu set work plane, kemudian pick a plane, oke. Kemudian klik di sini. Nah, nanti ada pilihan east or west. Seperti si pilih west ya. Tapi kalau kalian pilih east juga tidak apa-apa. Open view. Nah, nanti terlihat seperti ini, jadi ada tampak sampingnya. Kemudian kita akan menggambar polanya ya. Nah, untuk menggambar polanya kalian menggunakan revolve. Jadi revolve ini adalah untuk membuat objek solid yang memutar. Jadi kita pilih revolve. Kemudian di sini akan muncul draw. Kalian silakan bikin polanya. Misalkan ya, saya bikin di sini nanti saya bagi jadi 2. Pola pertama, Bu Desi bikin list. Nah, bentuknya silahkan kalian bisa bikin bentuknya terserah. Nah, jadi Bu Desi bikin list begini. Ini adalah listnya. Misalkan seperti ini. Kalian boleh bikinnya macam-macam ya bentuknya. Ini kira-kira seperti ini. Nah, ini Bu Desi udah pilih polanya. Nah, Desi zoom, perhatikan. Nah, kemudian setelah bikin pola, karena itu revolve itu kan membuat objeknya memutar, maka kalian harus bikin aksis. Ya, kalian bikin aksis itu adalah bikin sumbu putarnya. Jadi setelah itu kita bikin sumbu putarnya, aksis line. Nah, Desi bikinnya itu di sini, di tengah-tengah di sini, dan di sini kan sudah ada tanda recline-nya. Jadi Desi bikin di sini. Nah, seperti ini kan, escape. Jadi ini adalah kita gambar di draw, kemudian aksis line. Setelah itu finish edit. Nah, selesai. Nah, ini sudah kalau lihat 3D-nya, maka ini jadi memutar. Melingkar. Ini saya gantikan. Nah, kalian lihat, jadi ini yang warna hijau ini adalah atap. Ya, atapnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin, setelah kita bikin list atapnya, kita akan bikin atap yang di atasnya. Caranya bagaimana? Kita kembali ke floor plan level 1. Kemudian kita kembali ke create, set work plane, pick a plane, oke, klik. Nah, saya pilih, ini sama aja ya, coba saya pilih it's open view. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini saya pilih wireframe, ini supaya terlihat. Kemudian kita gunakan revolve. Ya, setelah itu kita gambar polanya. Oke, jadi saya gambar dari sini. Kemudian di tengah-tengah sini. Nah, kali ini sebentar. Nah, kali ini kita bikin lengkung. Kalau kita bikin lengkung, berarti kita gunakan yang ini ya. Nah, yang atasnya ini. 1, 2, kemudian kita bikin lengkung seperti ini ya. Oke. Kemudian ini nggak boleh satu garis, ini harus nutup ya. Ini harus nutup, maka kita lanjutkan. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita bikin lengkung lagi di bawahnya. Ya. Nah, ini adalah penampangnya.
Dan ini nggak boleh ya, ini nggak boleh terbuka atau cross. Jadi ini benar-benar ujungnya harus tertutup. Nah ini boleh, misalkan ini bisa saya geser seperti ini. Nah ini nggak boleh ada seperti ini. Ini harus ditutup. Misalkan begini. Ya. Misalkan ya. Ya, misalkan begini. Ini misalkan. Ini terserah kalian bikinnya seperti apa. Penampangnya, pola penampangnya seperti apa. Nah, pola penampangnya sudah selesai, maka kita ke langkah berikutnya adalah axis line. Axis line. Nah, axis line itu diletakkan di sini, di tengah-tengah. Ini axis line-nya. Kemudian silakan finish edit mute. Ya, ini udah jadi. Kalau kita lihat, kita sudah punya atap ya, atapnya seperti ini. Tapi kalau bentuk atapnya kalian bisa bikin yang lebih dari sederhana ya. Ini kan sangat sederhana. Tapi konsep pembuatannya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa finish edit mute. Oke, ya. Jadi kalian sudah lihat bahwa kita sudah punya apa namanya? Ini kita sudah bisa bikin seperti ini. Create in place-nya. Ya. Oke. Ya, ini adalah create in place untuk membuat atap apa namanya? Atap ini, atap kubah. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, saya ingin membuat dinding ini, dinding melingkar, tapi bentuknya bukan lurus seperti ini, cuman seperti ada apa ya, ada bentuk yang berbeda di sini bagaimana? Sama. Jadi kalian bisa bikin dindingnya. Kali ini kita bikin in place dinding. Nah, untuk bikin in place dinding, kalian masuk arsitektur, kemudian komponen model in place. Nah, kalian harus bikin atau kalian harus pilih wall. Ya, jadi ini kalian harus pilih walls. Oke. Wall 1 oke. Kemudian kita bikin menggunakan revolts. Jangan lupa set work plane. Pick a plane. Oke. Ya, kemudian klik di sini. Pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita bikin model dari dindingnya. Misalkan di sini dindingnya saya buat ada kemiringan. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi di dindingnya ada kemiringan. Tidak sekedar hanya dinding lurus saja, tapi dindingnya ada kemiringan. Ya. Kemudian kemiringannya ada tali air misalkan. Nah, jadi polanya yang diubah. Maaf. Ini saya gunakan ini aja. Nah, ya. Dan di bawahnya juga saya beri tali air. Misalkan seperti ini. Atau kita tambahin list ya. Misalkan kita menggunakan misalkan ya, ini tambahan ya. Nah, seperti ini. Maaf, ini tambahan ya. Misalkan ya, ini jadi polanya terserah kalian mau bikinnya seperti apa. Kemudian di sini saya bukan gini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ini adalah dinding. Nah, ini adalah pola dari dinding. Kemudian setelah dibikin polanya, jangan lupa axis line. Axis line. Setelah itu kalian bikin seperti ini. Axis line-nya di tengah-tengah ya. Nih. Setelah itu, kalau sudah selesai, maka kita harus pilih finish edit mute.
Oke, sketnya ada yang continuous, bentar ya. Finish. Oke, high res-nya. Oke, ini mungkin ada yang kedobelan ya, sebentar. Oh iya, ada yang kedobelan. Oke. Ya, ya. Bentar ya, saya coba lagi. Ya. Oke, kemudian finish. Ya, selesai. Setelah itu kita lihat, nah, nanti bentuknya akan berbeda. Jangan lupa finish model. Ya. Nah, ya jadi di sini kalau kalian lihat ya, bentuk bangunannya sudah berbeda ya. Atapnya kita gunakan atap kubah, terus kemudian di sini untuk wall-nya bentuknya bukan hanya lurus, tapi kita bisa bikin bentuk wall-nya berbeda. Jadi kalian, maksud Bu Desi di sini adalah kalian jangan khawatir kalau di Revit itu hanya bisa membuat objek-objek yang standar, misalnya dindingnya lurus, atapnya yang seperti itu, tidak. Jadi Revit ini juga ada tools di mana, oke, Indra udah datang. Indra, saya absen ya. Ya, udah. Ya, Indra udah saya absen. Oke, jadi maksudnya adalah Revit ini bisa bikin objek-objek yang tidak standar. Jadi ada tools yang namanya Revit komponen model in place ya. Jadi kalian punya kesempatan untuk bikin objeknya itu berbeda. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, kemudian kalian coba mungkin bisa begini, Bu, itu kubahnya jelek, saya mau edit. Bisa nggak? Bisa. Jadi setelah kita create, ya sebenarnya kita bisa edit dari objek ini. Jadi misalnya bentuk kubahnya ini kita mau ganti ya, bentuk kubahnya kita mau ganti. Nah, ini kalian tinggal pilih kubahnya. Setelah itu ada yang namanya edit in place. Ya, edit in place ya. Nah, kubah ini bisa kita pilih sendiri, kubah ini kita bisa pilih sendiri. Kemudian di sini juga ada edit revolve. Ya, edit revolve. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi kalau muncul seperti ini supaya mudah, kita ke tampilan view elevation misalnya, elevation west. Nah, kemudian kita bisa mengubah dari tampilan ini. Jadi misalkan kita mau ubah kubahnya, saya tidak mau kubah seperti yang tadi. Oke, saya mau kubahnya lebih apa namanya, lebih tinggi misalkan, dan lebih simple. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kita tinggal pilih aja misalkan. Oke, kemudian kita klik di sini. Kemudian finish, ya, finish model. Oke, nah kita lihat bentuk kubahnya udah berbeda lagi. Nah, seperti itu misalkan. Atau yang lainnya. Jadi ini bisa diedit ya, terserah kalian mau buat seperti apa. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah materi create in place roof dan create in place wall. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah selesai, mari kita bicara tentang struktur dan bagaimana sih konsep gambar struktur. Jadi di sini Bu Desi udah siapkan minggu 9 struktur. Itu kalian silahkan open. Jadi di versi 2016 pun kalian bisa apa namanya? Bisa open ya, bisa buka. Ya, ditunggu sebentar. Iya. Ya, jadi kita coba bikin satu bangunan itu modelnya seperti ini ya. Kalau kalian lihat ini sepertinya bangunan ini mudah ya, mudah. Karena dia cuma berupa lengkung dan
berupa kotak. Cuma yang membedakan adalah di sini kalian harus bikin bentuk dindingnya itu berbeda. Bentuk dindingnya tidak lurus ya, karena ini bentuk dindingnya kan dia miring. Yang lengkung itu pun bentuk dindingnya miring. Kemudian di sini juga ada ini lubang ya, jadi kita bisa lubangin seperti itu ya. Nah, bikin model yang sederhana, kelihatannya sederhana ini bagaimana ya kalau di Revit ya. Mungkin kalau yang sudah nyoba Google SketchUp pasti tahu bagaimana caranya. Nah, ini kita coba bikin bangunan ini di Revit. Jadi bagaimana caranya? Ini menggunakan apa namanya? Create in place ya. Kita gunakan Create in place. Nah, sebentar ini saya close dulu. Sebentar ya anak-anak. Ini ya. Jadi ini adalah acuannya. Jadi kalian nanti saya kirim file ini juga supaya bisa latihan. Jadi ini adalah acuannya. Nah, ini adalah acuan. Modelnya seperti ini. Jadi ini ada gambar apa namanya dinding standar ya. Nanti kita ubah dinding ini menjadi dinding yang berbeda. Dinding ini harus ada kemiringannya. Nah, yang pertama kalian dari level 1 kita cek dulu. Kemudian elevation-nya kita cek dulu juga. Nah, ini ada elevation-nya ada 2. Ya. Kemudian jadinya seperti ini. Nah, bagaimana cara buatnya? Cara buatnya adalah ini kita ke level 1, kita buat dulu yang atas ini ya. Ini kalian masuk ke arsitektur, komponen, model in place, kemudian kalian pilih walls. Oke. Wall 1 oke. Nah, kemudian pilih sweep. Ya, kita pilih sweep. Ya, pilih sweep. Nah, kemudian sketch pad. Pilih sketch pad. Nah, pad itu adalah garis pengarah, jadi kalian klik di sini. 2, 3, sini. Nanti ada seperti ini. Setelah itu, finish, edit. Nah, kemudian sketch edit profile, ya, kemudian edit profile, pilih elevation shot, open. Akan muncul seperti ini. Kemudian baru bikin bentuknya. Nah, kita bikin bentuknya. Ya, misalkan seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian pada waktu bikin bentuknya, setelah itu finish edit mute. Kemudian pilih finish edit mute lagi. Kalian lihat 3D-nya nanti akan muncul. Nah, akan muncul ini. Waduh Bu, ini kok rasanya saya kurang tinggi. Silahkan pilih edit sweep. Jadi edit sweep. Kemudian select profile, edit profile. Nah, di sini kita bisa tinggikan. Ya. Kemudian dari elevation ini kita bisa atur lagi. Ya. Setelah itu finish. Kita lihat jadinya seperti ini. Kalau kita setting jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat contohnya adalah bahwa dinding itu warnanya kuning kan, bukan abu-abu. Jadi kita bisa memberi material. Pilih ya. Kemudian properties, material, di sini ada by kategori. Nah, by kategori grafiknya Bu Desi centang. Appearance. Kita pilih ini ya, klik.
Kemudian appearance, cari wall paint, matte. Di sini saya cari yang warna kuning. Misalnya ini ya, pilih. Di sini ada tanda panah bolak-balik. Ini warnanya kan kuning. Close, grafik, ini warnanya kuning ya. Setelah itu pilih, kita close aja. Oh maaf, saya ulang lagi ya. Pilih material, jangan lupa new material, create new material. Kemudian di sini muncul default new material, klik kanan, rename, kemudian kasih nama, dinding atau wall yellow misalkan. Centang, use render appearance, kemudian kita pilih yang ini, klik appearance, wall paint, kita pilih yang kuning, klik tanda panah bolak-balik, jadi warna kuning ya. Ini jangan lupa di close ya. Kemudian ini apply, oke. Nah, ini nanti jadi warnanya kuning. Jangan lupa finish. Ini udah jadi. Kemudian kita akan bikin dinding yang satunya lagi. Jadi kalau kalian lihat dindingnya kan ada warna kuning, ini ada warna biru. Sekarang kita bikin yang warna biru. Yang warna biru yang ini. Oke, caranya adalah floor plan level 1, arsitektur, komponen, model in place, walls ya, walls. Oke. Oke. Sweep. Sketch. Ya, sketchnya diletakkan di sini. Sketch pertama, sketch kedua. Nah, karena ada lengkung, jadi ini langsung ganti aja yang lengkung. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian balik lagi lurus. Letakkan di sini. Nah, kalau ini lengkungnya terlalu ini ya silahkan diedit dulu. Silahkan diedit dulu supaya lengkungnya pas. Kemudian finish, edit. Kemudian masuk ke edit profile. It's ya, langsung open. Nah, kemudian silahkan dibikin profilnya. Nah, ini profilnya kebalik, yang lebar yang bagian bawah. Ya. Jadi ini seperti ini misalkan. Di sini dibuat seperti ini. Ya. Seperti ini. Kalau kita lihat 3D-nya nanti dia seperti ini. Ya. Kemudian finish. Kemudian finish lagi. Nah, setelah itu pilih lagi untuk mengganti warnanya. Jadi pilih objeknya. Di sini ada material by kategori. Klik. Jangan lupa klik create new material. Kemudian klik kanan, rename, wall, blue. Ya. Kemudian jangan lupa ini dicentang. Appearance. Jangan lupa klik di sini ya, klik. Kemudian di sini cari appearance, wall paint, cari blue. Nih, jadi ini saya pilih blue. Ya, saya pilih blue. Apply. Oke. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dinding ini ya, dinding ini harusnya miring. Jadi kan ini ada miring. Kemudian di sini ada lambang ya, ada lambang. Ya. Terus di sini ada bukaan. Nah, bagaimana caranya? Ini kan harusnya miring ya, ini harus miring. Oke, nah caranya adalah
di level 1 atau di level roof. Ya. Ini kita buat dulu ada garis ya. Jadi create, kita buat dulu reference. Jadi kita buat dulu reference di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi kita buat dulu reference di tengah-tengah. Ya, ini. Nah, kemudian create. Nah, kalau tadi adalah create-nya from. Ini ada yang namanya void from. Jadi void from itu fungsinya adalah untuk mengurangi gitu ya. Jadi di sini void from, oke. Kemudian set work plane, pick a plane, oke. Klik dari ini dari each ya, open. Nah, kemudian gambarlah sebuah ini ya di sini miring begini. Jadi ini untuk ngurangi ya. Ya, kita gambar seperti ini. Kemudian finish. Kita lihat ya. Begitu finish ini ada semacam lubang ya. Nah, ini silakan diklik. Kalau kita klik nanti ada tanda panah. Nah, tanda panahnya ditarik ke kanan, tanda panahnya ditarik ke kiri. Dan ini harus sampai luas. Nanti akan terkurangi seperti ini. Solid form, set work plane. Saya pilih pick work plane-nya di sini aja. Kemudian dari depan kita coba bikin sebuah lingkaran aja ya. Kita bisa bikin lingkaran. Finish. Kita lihat. Sebentar ya anak-anak. Nah ini ya. Ini tarik ke depan. Ya. Ini tarik ke sini aja. Ya. Seperti ini. Ini jadi lubang. Nah, ini bisa diganti, diedit. Misalkan lingkaran ini kita jadikan 2 lingkaran ya misalkan. Ini berisi kopi aja. Misalkan ya, ini berisi kopi aja. Kemudian di trim. Kemudian di ini. Misalkan ya, ini kita lihat. Jadinya seperti ini. Finish. Kemudian kalau kita lihat shadingnya, dia jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah finish, ini boleh di delete. Boleh di delete ya, sebagai ini ya, di delete dulu. Nah, seperti ini. Kan udah jadi. Kemudian kita bikin atapnya ya. Ini ada atapnya. Di sini atapnya miring. Jadi kita pilih arsitektur, komponen, roof by place. Tapi kita harus pilih roof. Roof ya. Kita pilih roof. Roof 1. Nah, kemudian dari roof. Nah, dari ini kita pilih roof ya, roof. Nah, kemudian kita pilih extrusion. Kemudian pilih set work plane, pick a plane. Kemudian kita klik di sini. Jadi pick a plane ya, pick a plane. Klik yang di permukaan miring ini. Setelah itu kembali roof. Nah, kemudian kita bikin roofnya. Oke, kita pilih ini bikin roofnya. Ya. Ini bisa di mirror, ambil tengahnya, ya.
Klik seperti ini ya. Mirror. Kemudian kalau selesai finish. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, dia betul seperti ini. Cuman materialnya pilih material, kemudian diganti gelas atau kaca. Nah, jadi jangan lupa pilih create new material, klik kanan, rename, roof. Kalian pilih roof, glass, ya. Kemudian user ini appearance, kalian ganti cari glass. Jadi di sini ada glass, cari. Ini misalkan, ya, oke. Nah ini nanti jadi glass seperti ini. Kemudian edit roof lagi. Ya, kalau ingin ada garis-garisnya, maka di sini ada surface pattern. Nah, surface patternnya kalian bisa kasih misalkan ini. Oke, apply, oke. Nah, ini jadi. Nah, oke. Nah, iya, klik. Nah, ini surface patternnya. Ini bisa diganti lagi, misalnya yang wood finish. Apply. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pintu, karena ini adalah apa namanya dinding, jadi objek ini di finish dulu ya. Untuk pintu, objek ini itu bisa dimasukin atau dipasang pintu standar aja. Jadi kalau kita punya pintu seperti ini, kita bisa letakkan di sini. Nah, ini kita bisa letakkan di sini. Nah, ini ada pintu. Jadi otomatis akan ada pintu dan pintu itu bisa kita geser-geser. Karena ini memang benar-benar fungsinya adalah dinding. Jadi di level 1 kalau misalkan kita mau masang pintu di sini. Ya. Atau kita mau masang bukaan di objek ini, kita tinggal komponen doors ya, load family. Kemudian misalkan kita ambil doors yang lain. Doors yang lain misalkan ini ya. Kita ambil semua misalkan open ya. Nah, tinggal dipilih yang doors-nya yang mana. Tinggal diklik saja, atau ini diganti doors yang satunya lagi. Ini bisa dipilih-pilih ya. Oke, ini bisa tarik seperti ini. Dan kita lihat ini benar-benar jadi bangunan yang sudah jadi. Kemudian misalkan di sini ada atapnya, jadi tinggal pilih parapet. Setelah itu kita bikin atap biasa aja ya, atap soffit. Pilih aja di sini. Jadi bisa langsung digabungkan dengan. Oke, ini maunya edit duplicate yang 10 cm, edit ini diganti 10. Oke. Play. Nah, jadinya seperti ini. Oh, ini saya turunkan 500. Ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian di sini ada bukaan. Di sini ada bukaan ya. Kita bisa gunakan komponen load. Kemudian cari opening. Maaf, ini ke doors. Oke, opening itu letaknya di ini aja nggak apa-apa ya. Kita bisa masukkan ke sebentar, saya cari opening ya. Please download.
Sebentar. Oke, maaf, salah ambil. Doors, load family. Sambil ini. Oke. Nah, kemudian baru diletakkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Membosankan ya. Oke, sebentar. Ya, jadi ini materinya sampai di sini ya. Jadi ada 3 materi, tapi tidak untuk latihan apapun. Jadi ini hanya apa ya istilahnya, kalau kalian mau bikin sesuatu yang berbeda dari standar, itu aja sih konsepnya seperti itu. Sebenarnya kalau mungkin kalian lihat kok ribet ya, enggak. Sebenarnya kalau kalian perhatikan setiap perintah itu kalian tuh melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi ini nanti Bu Desi edit, nanti saya share di YouTube ya. Nanti kalau kalian merasa butuh, kalian bisa ke sini lagi gitu loh. Jadi untuk hari ini tuh tidak ada target apapun ya, tidak ada tugas ya. Minggu depan kita masuk ke site. Jadi minggu depan itu Bu Desi akan ngajarin bagaimana cara membuat set ya. Bagaimana cara kita bikin kontur. Karena kalau desain itu kan tidak hanya konturnya itu lurus saja ya, seperti yang kemarin-kemarin itu kan tidak ada kontur sama sekali. Tapi minggu depan di Rabu depan itu kalian siap-siap dengan tugas kecil ya. Tugas kecilnya adalah kalian sudah mulai untuk bikin kontur. Kemudian dari kontur itu nanti di tugas-tugas berikutnya selalu ada kontur. Jadi kombinasi antara high res building dengan kontur. Jadi materinya cukup, menurut saya Bu Desi udah cukup di sini dulu ya. Dan ini tidak ada target apapun yang dikumpulkan. Nanti saya cuma minta ke kalian tolong cek tugas 2-nya, mungkin ada yang belum dikumpulkan. Bu Desi kasih kesempatan untuk revisi, remedi, atau kalian yang belum merasa belum mengumpulkan silahkan dibikin sebelum saya masukkan ke CS ya, Ciputra System ya. Kalau saya sudah masukkan situ nanti tidak ada revisi lagi. Walaupun ada kesempatan untuk revisi, nanti Bu Desi nggak akan revisi karena kita fokus ke depannya, yaitu ke high res building. Jadi setelah ini tugas kalian adalah kita bikin high res building kombinasi dengan kontur ya, set yang berkontur seperti itu. Anak-anak sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau hari ini agak membosankan. Jadi kalian bisa ulang lagi sendiri ya via YouTube ya. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini maupun yang pertanyaan minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya? Halo? Vincent? Anak-anak? Sampai saya ngomong sendiri sampai lupa sama Fabian? Teddy? Halo Bu. Vincent? Revit itu nggak ada 3D warehouse-nya ya Bu? Kayak library interior gitu. Ada. Punyamu Apa ya ada? Bu namanya? Bukan, maksudnya kayak download baru gitu Bu. Oh, ada. Namanya, nanti saya share ya, ada. Jadi di Revit itu ada kayak, maksudmu kayak library-nya gitu kan? Daripada harus buat Iya. sendiri, bukan? Iya. Ada nanti saya share, namanya Revit City kalau nggak salah. Salah satunya ya. Cuman hati-hati ya, kadang kalau jadi gini, Revit itu sebenarnya kalau misalkan kamu punya library dari Max itu juga bisa dimasukkan sebenarnya. Cuman jadi berat itu aja. Nah, nanti saya share
linknya kalau kita mau ambil library yang lain gitu kan maksudnya. Supaya nggak itu-itu aja kan juga cukup. Nanti sama aja, maksudnya sekelas sama semua. Kalian kan nggak mau seperti itu. Ada. Nanti saya share di di WA group ya. Ada. Saya lupa Revit City atau apa. Sebentar coba. Iya, Bu. Saya coba. Kita ke salah satunya. Saya share juga. Ini saya share. Ini Revit City. www.revit City. Kelihatan enggak? Ini saya mau masuk kok kelihatannya berat. Nah, ini. Kelihatan? Saya share. Nah, ini salah satunya Revit City. Jadi ini kalian bisa download ininya. Nah, ini kan maksudnya? Iya, Bu. Ya, silakan. Ini salah satunya adalah revitcity.com. Itu banyak sekali kalau kalian mau. Ya, ini. Nah, ini ya, ini. Maksudnya ini ya, ini ada Revit City. Cuman cek versinya juga ya. Karena kan ini ada download ini loh. Nah, nanti kalau kalian downloadnya misalkan Revit Arsitektur 2020 ya nggak bisa dibuka di Revit Arsitektur 2016. Jadi perhatikan ini ya versinya ya. Revit ini. Nah, ini ada banyak. Ya, ini ada banyak sekali. Cuman ya harus telaten nyariinnya. Ya, oke. Yang lainnya ada sih. Cuman ini Revit City ini berat ya. Maksudnya nyariinnya itu juga harus sabar. Mungkin banyak yang download. Ini salah satunya adalah Revit City. Ya, ini ada kursinya. Oke. Iya. Nanti kalau ada info lagi, nanti Bu Desi info di mana di ini ya di grup ya. Selain Revit City. Tapi Bu Desi biasanya ke sini sih ke Revit City karena udah cukup banyak seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Andin, gimana? Anissa? Vincent ada ini? Ada problem? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akhiri sampai di sini. Ditunggu recordnya ya. Hari ini tidak ada tugas dari Bu Desi. Kita istirahat dulu sebelum minggu depan kita latihan lagi ke high class building. Kalian kalau ada problem tentang Revit, misalkan ada blocking dan sebagainya, karena kan Revit itu juga Autodesk itu kadang-kadang blocking kan kalau kita ada lambang apa kayak babi atau apa kayak dulu kalian di AutoCAD itu kontak ke Bu Desi ya. Terus sebenarnya kalian itu bisa download 2002 kalian punya versi free student sebenarnya, cuman free student itu adalah versi yang paling baru biasanya. Nah, free student itu kalian bisa free tanpa nge-crack itu, tapi durasinya 1 tahun. Dan kalau kita open, kita membutuhkan jaringan internet karena di situ kita harus masukkan kodenya kita yang tidak udah saja. Cuman Bu Desi memang nggak memberikan ke kalian itu karena apa? Karena supaya yang laptopnya itu versinya misalkan hanya sanggup di Revit 2016, hanya bisa di Revit 2020 itu bisa bekerja. Makanya saya nggak memberi kalian itu choice yang pertama. Bahwa kalian itu sebenarnya punya yang namanya free student ya. Jadi kalian itu dapat akses selama 1 tahun.
versinya tapi 2002 gitu. Versinya 2002. Seperti itu. Tapi itu nggak ada masalah kan. Nah, kalau yang sedang kalian sekarang kerjakan atau kalian gunakan bisa crack ya itu memang versi crack yang memang harusnya nggak budesi aja. Tapi itu adalah versi yang paling istilahnya kita kalau kapanpun kita bisa gunakan dan kita bisa sesuaikan dengan kekuatan hardware kita gitu loh. Karena saya nggak mau memaksa kalian menggunakan hardware terbaru. Karena Revit ini adalah program yang lumayan berat. Kenapa berat? Karena semuanya ada di sana gitu. Jadi gambar kerja sampai gambar render sampai ngitungnya sekalian. Makanya cukup berat dan backup-nya itu bisa sampai 10. Untuk backup saya mohon kalian jangan di-delete sampai selesai. Jadi Bu Desi itu punya kebiasaan untuk tidak delete backup sampai semua selesai, kemudian backup itu Bu Desi delete, saya sisain 2 backup. Karena Revit itu rentan dengan yang namanya file yang bisa rusak ya, karena filenya itu besar dan semuanya ada di sana. Jadi memang backupnya banyak. Kalian hapus backup itu kalau kerjaan kalian udah selesai. Sisain 1-2 backup saja. Karena backupnya Revit itu juga full ini ya. Jadi kalau file utamanya 1 mega gitu, backupnya ya 1 mega. Jadi kalau backupnya ada 10 ya berarti kalian punya 10 mega. Dan itu menghabiskan hard disk ya, space hard disk. Nah itu nanti kalau udah selesai silahkan di-delete, tapi jangan semua di-delete, sisain 2 aja yang terbaru. Karena backupnya itu kan ada nomornya ya, dan nomor terbaru itu adalah yang backup terakhir yang terbaru. Dan backup itu bisa kalian buka seperti biasa, tinggal di open seperti itu. Ya itu aja pesan Bu Desi, hati-hati karena kita sudah mulai masuk high grade building dan semakin besar filenya. Jadi kalian hati-hati dengan jangan menghapus backup ya, karena kalau ada problem dengan file utama kita bisa open backup itu. Ya, oke anak-anak sampai di sini. Terima kasih semuanya. Ditunggu recordnya, tidak ada target apapun. Kita ketemu minggu depan untuk belajar bikin kontur ya, bikin kontur dan kita latihan untuk bikin kontur juga. Ya, terima kasih semuanya. Semangat. Sampai saya akhiri dulu sampai sekian. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.